Salam, bertemu lagi dengan saya Untung Suseno dari Yayasan Harmoni Kasih, masih di dalam program kita Sate Online. Kita masih membicarakan sebuah tema yang membicarakan mengenai relasi muda-mudi, tepatnya adalah perjalanan menemukan teman hidup. Setelah minggu lalu kita bicara tentang apa itu pacaran dan mengapa pacaran, maka kita dalam pertemuan ini akan membicarakan tentang jangan percaya dengan kebohongan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika sepasang muda-mudi berpacaran, mereka memiliki kecenderungan untuk mempercayai hal-hal yang sebetulnya adalah mitos. Nah, saya akan mengutip beberapa pendapat yang ditulis oleh Les dan Leslie Perot dalam bukunya mengenai Saving Your Marriage Before It Starts. Dan di sana dicatatkan secara lengkap beberapa mitos yang dipercaya oleh pasangan muda-mudi. Nah, kita akan membicarakan dua saja, dan pertemuan yang akan datang kita bahas bagian yang selanjutnya. Apa saja yang dipercayai oleh para muda-mudi yang sebetulnya itu hanya mitos. Yang pertama adalah kami akan happy karena banyak kesamaan. Nah, teman-teman yang terkasih, pasangan yang berpacaran berpikir bahwa kelak waktu mereka bisa hidup bersama atau setelah menikah, mereka akan hidup bahagia. Mereka akan menjalani sebuah pernikahan yang berhasil sebagai pasangan suami istri, sebab mereka memiliki banyak sekali kesamaan. Jadi begini, ada banyak hal yang sudah diantisipasi sebelum menikah, ternyata tidak terjadi pada waktu kita sudah menjadi suami istri. Tetapi ada hal-hal yang belum diantisipasi ternyata terjadi setelah kita itu menikah. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang tak terpikirkan nanti dalam perjalanan pernikahan kemudian terjadi. Dan itu membuat begitu banyak masalah dan rumit untuk diselesaikan. Jadi, apa yang menjadi sebab kenapa pasangan suami istri yang berpikir nanti kalau kami menikah karena sudah banyak kesamaan itu akan happy, ternyata itu adalah mitos? Ada sebab-sebabnya. Yang pertama adalah adanya unspoken rule atau peran-peran atau hukum-hukum dan tanggung jawab yang unspoken, tidak terkatakan. Nah, ini adalah aturan-aturan yang tak tertulis, bahkan belum dibicarakan sebelum menikah, tetapi kemudian pada waktu saudara berkeluarga itu memainkan peran. Misalkan apa? Misalkan rapikan baju sebelum kita itu meninggalkan kamar. Atau misalkan rapikan tempat cuci piring sebelum kita itu tidur. Itu tidak tertulis, tetapi ada salah satu dari pasangan yang percaya bahwa itu harus dilakukan. Atau misalkan lagi rayakan ulang tahun, karena ulang tahun itu atau hari-hari istimewa itu sesuatu yang spesial. Nah, kalau itu tidak dilakukan bagi orang yang percaya atau bagi salah satu dari pasangan itu, maka ia akan terganggu. Jadi, itu sebabnya sekalipun saudara punya banyak kesamaan, tetapi ada banyak sekali yang unspoken rule waktu saudara pacaran itu tak terbilang, tak terkatakan. Nah, nanti pada waktu menikah itu akan membuat kita itu bergumul. Kenapa pasangan saya demikian? Kenapa dia melanggar sesuatu yang seharusnya dilakukan? Nah, itu hal-hal yang sederhana, saudara. Yang kedua itu adalah adanya namanya unconsciousness rule. Kalau tadi bicara tentang adanya aturan-aturan, tapi sekarang adanya peran-peran yang tak disadari dan tak dibicarakan, itu diyakini oleh salah satu dari pasangan. Misalkan istri itu ya harus ngurus semua urusan rumah tangga, termasuk itu urusan dapur.
Sehingga semua urusan rumah tangga ya diserahkan pada istri. Suami itu harus dilayani karena suami adalah kepala keluarga, sehingga dia harus disiapkan makan dan lain sebagainya. Nah, ini unconscious role yang tak disadari, ternyata meyakini peran-peran itu mesti dijalankan. Nah, ketika salah satu dari pasangan itu tidak menjalankan apa yang diharapkan, maka terjadi masalah dalam hati pasangan itu, dan kemudian ada konflik karena merasa ada yang dilanggar. Nah, sekali lagi ingat, ada hal-hal yang tidak dibicarakan sebelumnya, ada hal-hal yang tidak disadari sebelum menikah, semuanya muncul ketika menikah. Jadi kalau begitu kuncinya apa? Kuncinya sederhana, bahwa kita harus menjadi keluarga yang real. Inilah pasangan saya, kadangkala tidak seperti yang saya harapkan. Kita tidak boleh berharap tentang yang ideal, karena yang ideal kadangkala tidak terjadi dan mengecewakan. Tapi kita harus menerima kenyataan. Jadilah pasangan yang real nanti kalau saudara berkeluarga. Yang berikutnya ada mitos yang dipercayai. Yang kedua adalah semua yang baik sekarang akan makin baik setelah saya menikah. Nah, kalau saudara masih pacaran, saya yang lalu mengutip bukunya Helen Fisher, bahwa ingat, kerja otak kita dipenuhi dengan hormon dopamin. Maka di sana orang yang sedang pacaran itu akan kesulitan untuk diajak berpikir realistis. Kenapa? Ya karena memang kerja otaknya tidak logis, sedang dipengaruhi oleh hormon dopamin yang membawanya berangan-angan. Karena itu kita sekarang paham bahwa mereka berpikir nanti semua yang baik setelah menikah akan jadi lebih baik. Nggak selalu begitu. Untuk menjadi keluarga yang berhasil, kadangkala kita akan kehilangan beberapa hal yang baik yang dulu ada di dalam masa pacaran. Sehingga sekarang hal yang baik itu sulit ditemui lagi karena kenyataan hidup yang baru. Misalkan dulu punya waktu berdua cukup banyak karena belum punya keturunan. Tapi setelah memiliki anak, istri akan punya banyak waktu dengan anaknya, suami akan punya banyak waktu dan urusan dengan pekerjaannya, sehingga waktu-waktu kebersamaan yang dulu dianggap sebagai kelebihan yang baik itu sekarang menjadi hilang. Kenapa? Karena keadaan. Jadi kalau begitu, apa yang mesti dilakukan? Jangan percaya dengan mitos bahwa sesuatu yang sudah baik sekarang waktu kami pacaran nanti akan jauh lebih baik setelah menikah. Belum tentu. Sebab sekali lagi bahwa sesuatu yang baik di masa pacaran itu belum tentu menjadi lebih baik ketika saudara sudah menikah. Kiranya kebenaran-kebenaran Allah memerdekakan kita. Salam.